Dodi Reza Alex bacakan nota pembelaan, menyesal tak mampu kendalikan perilaku bawahan. Mantan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Nurdin yang dituntut JPU KPK pidana 10,7 tahun penjara membacakan nota pembelaan pribadi, bersikukuh membantah menerima fee 2,9 miliar rupiah bersama Kadis PUPR Mubah Herman Mayori dan Kabid SDA PPK Dinas PUPR Mubah Edi Umari menjalani secara online dari Rutan KPK Jakarta pada sidang pledoi, pembelaan, atas perkara dugaan korupsi suap pengadaan barang dan jasa 4 paket proyek pada Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin, Mubah, tahun 2021 di Pengadilan Tipikor Palembang, Kamis, tanggal 23 Juni tahun 2022. Saya menyesal karena tidak mampu mengendalikan perilaku bawahan saya. Permohonan maaf yang sebesar-besarnya saya sampaikan khususnya kepada masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin, sekaligus ucapan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam atas simpati, doa dan dukungan yang tetap diberikan kepada saya selama menjalani proses hukum ini, ungkap Dodi. Namun dengan niat baik untuk kooperatif telah mengikuti kemauan petugas KPK tersebut. Setelah berada di kantor KPK, petugas menanyakan apakah saya mengetahui bahwa Herman dan Edi Umari telah menerima uang sebesar 270 juta rupiah dari Suhadi, yang saya jawab apa adanya, yakni saya tidak tahu. Namun setelah menunggu hampir 24 jam, saya malah dijadikan tersangka karena saat itu menurut penyidik uang tersebut ditujukan kepada saya. Persidangan demi persidangan yang kita ikuti bersama akhirnya membuktikan bahwa memang saya tidak tahu dan uang tersebut memang bukan untuk saya. Namun bukannya membersihkan nama saya, justru menuntut umum menuntut agar saya dipenjara selama lebih dari 10 tahun. Sungguh kejam. Uang keluarga sebesar 1,5 miliar rupiah pun yang bukan merupakan uang OPT, di mana pada malam kejadian merupakan inisiatif saya untuk memberitahukan keberadaan uang tersebut pun dianggap sebagai uang pemberian kontraktor. Padahal sudah jelas semua saksi menyatakan itu uang dari ibu saya untuk membayar biaya jasa pengacara. Kalau memang uang itu uang haram, tidak mungkin saya berinisiatif tanpa beban menginformasikan kepada penyelidik yang menanyakan keberadaan ajudan saya yang kebetulan sedang saya minta untuk mengantar uang tersebut ke kantor pengacara. Kalau memang uang itu uang haram, pasti akan saya sembunyikan dan saya tutup-tutupi. Tidak mungkin saya menyuruh ajudan saya untuk datang ke gedung KPK dengan membawa uang tersebut. Terlebih lagi, penuntut umum mengatakan uang tersebut berasal dari para kontraktor di Musi Banyuasin yang saya terima secara bawahan itu. Demi Allah, tuduhan itu tidak benar. Selain tidak jelas kepada siapa diberikan, juga kapan diberikan dan dalam rangka uang apa, seolah-olah semua uang yang ada pada saya atau keluarga itu berasal dari perbuatan kami. Bahkan tiba-tiba dalam penyidikan dan persidangan ini ada pertanyaan, apa maksud dari tulisan-tulisan pada sobekan kertas pada setiap bundel uang tersebut. Tulisan-tulisan yang tidak jelas siapa penulisnya, dan saya pun tidak mengerti kenapa tiba-tiba muncul tulisan tersebut. Karena pada saat disita tidak pernah diperlihatkan fisiknya kepada saya, dan sebagaimana tertera dalam berita acara penyitaannya, tidak ada kertas-kertas bertuliskan tangan yang dimaksud oleh penuntut umum. Di samping itu, tidak ada satu orang pun yang menerangkan bahwa saya menerima uang-uang yang ditujukan penuntut umum. Bahkan Herman Mayori dan Batu Zaman pun tidak mengatakan hal tersebut. Yang bersangkutan hanya menganggap saya menerimanya. Sekali lagi, hanya anggapan. Anggapan yang membuat saya harus menjadi terdakwa di dalam persidangan ini. Majelis hakim yang mulia, sebagai terdakwa, saya berharap fakta persidangan dibaca secara utuh, bukan dipotong-potong hanya untuk kebenaran atas dakwaan. Fakta persidangan juga seharusnya diungkapkan apa adanya. Jangan sampai ada upaya menyembunyikan fakta karena pelanggaran terhadap fakta persidangan bukan hanya sebuah upaya pembunuhan karakter, tapi juga sebuah pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Saya memahami bahwa umum adalah seorang aparatur sipil negara yang orientasinya adalah karir dan jabatan. Mungkin bagi seorang penuntut umum berhasil mengejarkan orang
adalah suatu prestasi. Namun perlu disadari bahwa profesi penuntut umum juga adalah penegak keadilan di dunia. Penuntut umum juga seorang manusia yang nantinya seluruh perbuatan dan kebijakannya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persidangan bukanlah tentang menang atau kalah. Persidangan bukanlah hanya tentang menyampaikan hukum di atas kertas. Persidangan adalah tentang mencari kebenaran dan menetapkan keadilan berdasarkan hati nurani dan fakta, bukan asumsi dan prasangka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang memuji sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat, Maha penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman. Majelis hakim yang bijaksana. Pada malam kejadian kira-kira pukul 1 malam pada tanggal 15 Oktober 2021, saya diizinkan untuk menelpon istri saya dari gedung KPK yang cemas dengan berita simpang siur mengenai OTT di Palembang. Saya tenangkan istri saya. Saya persilahkan tidur, dan besok ketika saya pulang, saya akan ceritakan kejadian yang saya alami. Saya yakin besok paginya akan pulang, karena benar-benar saya tidak mengetahui perihal uang OTT 270 juta rupiah tersebut. Tetapi hingga 8 bulan kemudian setelah kejadian tersebut, saya masih dipisahkan dari istri, anak-anak tercinta, dan ibu saya. Saya masih mempunyai tanggungan keluarga, dan satu-satunya laki-laki yang harusnya juga menjaga ibu saya pada saat keluarga besar kami sedang mengalami musibah, ternyata harus juga terpisah dari keluarga. Sungguh berat cobaan ini saya rasakan untuk sesuatu hal yang tidak saya lakukan. Pada akhirnya, saya ingin menyampaikan permohonan maaf kepada majelis hakim dan penuntut umum, manakala selama proses persidangan ini sampai penyampaian nota pembelaan pribadi ini ada hal yang kurang berkenan. Saya menyesal, yang mulia saya menyesal karena tidak mampu mengendalikan perilaku bawahan saya. Permohonan maaf yang sebesar-besarnya saya sampaikan khususnya kepada masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin, sekaligus ucapan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam atas simpati, doa, dan dukungan yang tetap diberikan kepada saya selama menjalani proses hukum. Tidak henti-hentinya saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar majelis hakim sebagai wakil Tuhan yang Maha Adil diberikan keyakinan bahwa apa yang menjadi pembelaan saya ini adalah benar dan jujur adanya. Dengan melihat fakta persidangan tersebut di atas, dengan kebijaksanaan dan naluri keadilan yang objektif dalam memutus perkara ini, saya memohon dari lubuk hati yang terdalam, kiranya majelis hakim menolak semua tuntutan penuntut umum dan membebaskan saya dari segala tuntutan dan dakwaan. Atau jika berkenan, mohon kiranya yang mulia majelis hakim dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya. Yang mulia, permohonan saya bukan hanya tentang saya, tetapi demi kemanusiaan, demi anak-anak saya yang masih kecil-kecil, yang masih sangat membutuhkan pengasuhan dan kehadiran figur seorang ayah, yang sampai sekarang pun mereka masih berharap ayahnya yang hilang tanpa kabar tiba-tiba muncul menjemput mereka sekolah. Demikian nota pembelaan pribadi ini saya sampaikan. Semoga Allah berkuasa melindungi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pembelaan dari terdakwa Hakim. Selanjutnya kami persilakan. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.